Bahkan Tendik sebenarnya ada maksudnya Tendik yang di Cirebon gitu. Ya. Silakan. Dan itu Bahkan berarti cuman Iya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Buka Berkas ITB, sebuah podcast yang inisiatif dari teman-teman tim ad hoc MWA Wakil Mahasiswa ITB yang tujuannya untuk memberikan wadah juga tempat untuk bisa menyampaikan diskusi soal aspirasi, soal isu-isu yang ada di kampus ITB dalam rangka pemilihan rektor di ITB tahun ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan teman-temannya gegeduknya orang-orang tingginya lah di kemahasiswaan ITB, di KM ITB. Nah, ini ada beberapa yang sudah hadir. Nah, boleh nanti kita kenalan langsung? Boleh, Mangga? Mbak Fidel? Oke, halo teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya Fadrin, Wakil Mahasiswa yang sudah menyediakan wadah ini dan sudah mengundang kami gitu ya. Kenal lagi teman-teman, aku Fidela Marahoida, mungkin teman-teman biasa panggil aku Fidel. Kronologi angkatan 2020, saat ini menjabat sebagai Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB periode 2024-2025. Salam kenal lagi untuk teman-teman semuanya. Oke, salam kenal. Nah, ini aku nggak sendirian nih, ditemani sama teman-teman yang mewakili ya mahasiswa yang ada di Jatinangor dan juga yang ada di Cirebon juga. Oke, boleh, Mangga. Oke. Sabri. Halo semuanya. Kenalin lagi, aku Muhammad Sabri Arozik, biasa dipanggil Sabri, selaku wakil K3M ITB. Di wakil kampus? K3M di ITB kampus Cirebon. Nah, Cirebon. Mantap. Oke, boleh. Mangga, Mbak Latif. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin lagi, nama aku Latifatul Hairiyah. Aku biasa dipanggil Latifah. Aku dari Rekayasa Kehutanan 2021 dan saat ini aku diamanahi sebagai wakil K3M Kampus Jatinangor periode 2024-2025. Salam nih. kenal semuanya. Lengkap nih berarti nih multi kampus ya. Lengkap. Mantap nih Bu Presiden bawa pasukan. Oke. Nah, mungkin kita ini dulu lah, live update dulu gimana KM ITB nih belakangan ini. Lagi ada acara apa nih? Mungkin boleh nih Mbak Fidel, terus nanti mungkin multi kampus juga lagi ada acara apa. Mangga? Oke, kalau sekarang ini lagi peaknya ya, lagi padat-padatnya kegiatan. Jadi bulan ini memang lagi nggak pernah berhenti ya. Setiap hari selalu ada kegiatan dari kabinet, dari semua kemenkoan itu pasti setiap hari selalu padat lah jadwal gitu di internal kabinet, dan terutama mungkin saat ini mungkin teman-teman masa kampus juga sedang mengikuti banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh kabinet KM ITB juga gitu. Mungkin sekarang yang lagi ongoing, kemarin nih baru banget kita ada Parade Wisuda Oktober gitu ya. Yang selalu viral itu. Yang arak-arakannya selalu dinantikan oleh masa kampus ITB dan mungkin masyarakat Bandung umum ya. gitu ya. Dan sekarang lagi ongoing juga dan mungkin melibatkan masa himpunan gitu ya. Ada Olimpiade KM ITB dan mungkin untuk teman-teman Nangor juga lagi ada Olimpiade Jatinangor gitu. Dan sebetulnya sekarang juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga dari Ganesha Student Innovation Center, diskusi-diskusi dari Kemenkoan Studi Kebijakan Pergerakan. Kemarin juga ada kegiatan medical check up gratisnya dari Kemenkoan Kesma. Dan mungkin ya karena memang bulan Oktober, November, mungkin sampai akhir tahun ini lagi padat-padatnya dan sekarang juga lagi mengawal pemilihan rektor ITB bareng sama Mas Fadrin gitu. Jadi memang fokusnya mungkin lebih banyak ke kegiatan untuk bulan ini sih gitu. Ya, yang terakhir kemarin aku lihat ada ini juga Mbak Fidel apa? Yang sama Malaka tuh ya. Wah, itu lagi ongoing. Insya Allah nanti hari Rabu tanggal 20 November kita ada Harmonia Talks. Itu kolaborasi antara Kabinet KM ITB, Malaka Project dan juga Kapal Api di Sabuga ITB. Dan Mangga, jadi buat teman-teman masa KM ITB lah ya, ini sebuah wadah yang sangat bagus lah untuk teman-teman nanti bisa join acaranya. Oke, mantap. Nah, kalau di Jatinangor atau Cirebon sendiri, kira lagi tadi kan udah sempat di-spill dikit tuh. Mungkin di Jatinangor dulu nih, Mbak Latifah, gimana? Ada kegiatan apa nih? Oke, tadi kan udah sempat disinggung ya sama Kak Fidela gitu ya tentang salah satu kegiatan yang ada di Jatinangor, dan bener banget di Jatinangor ini juga lagi banyak-banyaknya kegiatan gitu. Kemarin kami juga habis melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya, berkolaborasi antara himpunan-himpunan yang ada di Jatinangor, bareng juga nih sama TPB, karena kan TPB 2024 ada di Jatinangor ya sekarang. Betul. Nah,
hari ini banget. Tadi sebelum datang ke sini nih bareng sama Kak Fidela juga habis opening TPB Cup 2024. Dan sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga sama Kak Fidela yang lagi ongoing itu ada Olimpiade Jatinangor. Nah, kalau yang Olimpiade Jatinangor ini itu buat himpunan-himpunan. Kebetulan banget minggu depan itu udah closing Olimpiade Jatinangornya. Oke. Wah, rame. Itu buat kegiatan-kegiatan yang emang untuk mendinamisasi yang ada di Jatinangor. Selebihnya juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti PSDA dan juga Rapim rutin. Untuk update terus juga nih tentang Pilrektor. Iya, pemilihan rektor. Oke. Kalau Mas Sabri gimana nih? Iya, jadi di Cirebon juga nggak ketinggalan ya. Kayak di Ganesha ada kegiatannya, di Jatinangor juga, dan di Cirebon juga pastinya ada gitu. Nah, kemarin sebenarnya dari kami sudah adain juga kayak penampungan aspirasi ya, karena kita tahu bahwa Cirebon itu masih butuh banget gitu. Masukan-masukan dari mahasiswa terkait bagaimana pembangunan kampus dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil aspirasi itu juga kita udah olah ya di sebuah dokumen, kemudian kita berikan kemarin ke pihak direktorat. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Pras itu kita berikan di kegiatan Kopi Sore kemarin. Dan ya sebenarnya di berbagai himpunan juga ngadain kegiatan-kegiatan gitu yang undang massa secara keseluruhan gitu. Jadi kemarin juga sempat ada 2 kegiatan besar dari himpunan yang ada di Cirebon itu. Ada Gema Kota itu yang ngadain lomba dan pameran keilmuan dari PWK. Terus kemarin terakhir ada pesta hantu gitu kayak Halloween gitu dari teman-teman Kria kayak gitu. Dan dalam waktu dekat juga kita akan ada turnamen juga, yaitu Olympus dan Cirebon Lost Party, dan nanti juga akan ada festival keilmuan gitu. Gila. Berarti memang meskipun multi kampus ya, setiap kampusnya juga dinamisasinya ternyata punya warnanya warna masing-masing ya. Menarik tadi melihat sekarang lagi baru banget tadi kan TPB Cup. Iya, bener banget. Iya. Ini kita take hari Minggu guys, hari Minggu tanggal 17. Jadi minggu-minggu kita masih produktif gitu ya. Mantap. Oke, nah sebenarnya sekarang kan momentumnya ya teman-teman, kita lagi ada pemilihan rektor, lagi ada ajang 5 tahun sekali gitu sebenarnya. Nah, kita alhamdulillah gitu ya. Kalau aku sih bilangnya alhamdulillah ya, dapat amanah ini gitu ya, bisa di periode yang sedang melaksanakan pemilihan rektor. Nah, tapi kalau mungkin aku lebih pengen tahu multi kampus nih. Kira-kira kalau di multi kampus sendiri animo atau bahkan kira-kira masa kampusnya sendiri tuh pada ini nggak sih, pengen tahu atau bahkan bertanya-tanya atau kayak cuek aja atau gimana, itu boleh mangga dari Cirebon mungkin? Iya, jadi di sini peran Keresidenan Cirebon ini sangat penting ya. Betul. Jadi beberapa pekan yang lalu, mungkin udah hampir sebulan, itu bahkan ya itu aku pribadi nyampein di khotbah bahkan untuk bagaimana pemilihan rektor ini kemudian kita dukung, kemudian kita aware, karena tadi balik lagi ya, siapa yang nantinya akan memimpin ITB ini akan sangat berpengaruh terhadap ITB, termasuk nantinya ya multi kampus Cirebon itu sendiri. Jadi sejauh ini teman-teman mahasiswa bahkan tadi ya kayak satpam terus dan lain sebagainya di sana juga udah mulai peduli gitu tentang pemilihan rektor, karena ya tadi ya balik lagi udah ada pensosanan juga terkait Pilek ini, terus teman-teman juga diajak untuk bagaimana menyampaikan aspirasinya gitu. Kayak gitu. Jadi sejauh ini mungkin pada awalnya nggak terlalu peduli ya, tapi sekarang udah mulai peduli siapa yang akan naik, karena ya baik lagi ya, ketika misalnya kebijakannya agak kurang gitu misalnya, apalagi terutama yang terdampak gitu yang teman-teman multi kampus gitu ya, entah misalnya kenaikan UKT yang dalam hal ini misalnya dalam pemenuhan fasilitas juga kita masih istilahnya nggak terlalu setara lah gitu. Ya, jadi kayak kami juga berharap ya kedepannya rektor-rektor ataupun siapapun yang terpilih ya bisa lebih memperhatikan gitu dan lain sebagainya. Oke, multi kampus ya. Kalau di Jatinangor sendiri gimana? Kalau di Jatinangor sendiri gitu ya, sebenarnya animo itu tuh terasa ya di mahasiswa ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang utamanya itu tuh mungkin baru kerasanya di stakeholdernya gitu. Karena kan sebenarnya masa multi kampus itu luas ya, termasuk TPB itu juga termasuk dari masa Jatinangornya gitu. Itu mungkin anemonya belum setinggi itu gitu. Dan bisa dilihat juga perbandingan pensuasanaan gitu ya, yang ada di kampus Ganesha gitu dan yang ada di multi kampus itu tuh terjadi sebuah ketimpangan gitu. Kalau misalkan kita masuk ke Ganesha gitu, ini perbandingan itu kan udah kelihatan langsung ya.
Betul, Tapi kalau misalkan di multi kampus itu yang belum ada, khususnya di Jatinangor gitu. Mungkin orang tahu adanya pil rektor saat ini gitu. Dengan proses yang panjang itu di awal-awal mungkin belum begitu mengikuti ya. Tapi karena kemarin udah ada sempat usaha juga ya terkait penarikan aspirasi dari mahasiswa, itu juga menumbuhkan rasa euforia dari mahasiswa untuk mengikuti pil rektor ini hingga sekarang kan udah 6 besar ya. 6 besar, betul. Itu juga meningkatkan rasa kepedulian dari mahasiswa. Pun juga dari tim EWA-EWM yang rutin untuk terus mensosialisasikan itu juga menjadi bagian penting gitu supaya teman-teman dari Jatinangor ini merasakan juga dan turut update terus tentang perkembangan pil rektor ITB ini. Betul. Ya, beberapa kali mungkin memang aku kan beberapa kali ke Cirebon juga ke Jatinangor. Sebenarnya memang kalau di awal gitu ya dibanding waktu bulan apa tuh pertama kali pemilihan rektor tuh agak ya mungkin masih 1-2 nanya, tapi mulai sekarang gitu ya udah 6 besar, udah bentar lagi nih 3 besar nih teman-teman. Prosesnya seminggu ke depan nih udah 3 besar gitu. Nah di sana mungkin harusnya sih lebih tumbuh. Nah memang kendala pensusanaan ya di multi kampus ya itu juga udah pernah aku sampaikan dan memang ya ada beberapa kendala lah dari tim panitia. Tapi dari tim MWWM juga sebenarnya udah ada inisiatif sih teman-teman mau bikin suasanaan, banner dan lain-lain gitu. Dan insya Allah sih pas mungkin Senin besok atau lusa ya kita mungkin mau pasang gitu di multi kampus. Nah harapannya sih sebenarnya tentu spiritnya adalah jangan sampai Ganesha sentris gitu ya. Teman-teman multi kampus juga kan mahasiswa ITB begitu. Harus tahu, harus juga merasakan ada acara ini, ada event ini, karena ini kan sebenarnya kayak euforia ya gitu. Pesta lah gitu, pesta civitas ITB lah. Pesta demokrasi. Ya. Oke, nah itu kalau di Gani mah ya udah inilah ya, udah cukup banyak ya. Kemarin ada sidang terbuka, Mbak Fidel juga datang ya. Mas Abdi sama Mbak Latifah datang kemarin. Ada halangan jadi belum bisa hadir, iya. Dipahami. Kalau di Cirebon itu tabrakan betul. sama kegiatan Kalau kita udah nggak ada kelas kayaknya. Ngurusin tidak mengabdi aja begitu. Nah kemarin kita mungkin sebelum ngomongin ya lebih jauh ya tadi multi kampus sempat ada beberapa keresahan juga ya. Tapi mungkin sedikit kita tarik dulu di kemarin Mbak Fidel yang sidang terbuka itu kan kita juga keliling bareng ya waktu itu ya. Nah kira-kira gimana sih kalau melihat secara umum aja begitu? Secara umum calon-calon ini apakah tentang isu kemahasiswaan itu sudah cukup aware atau Mbak Fida memandangnya kemarin setelah hadir tuh seperti apa nih calon-calon rektor? Boleh. Oke. Mungkin cerita sedikit ya. Mungkin kalau aku sendiri di ITB menjadi mahasiswa ITB udah sejak 2020 mau masuk ke tahun kelima gitu. Dan mungkin selama aku menjadi mahasiswa ITB, satu hal yang selalu jadi sorotan adalah bagaimana sulit sekali gitu kita bisa menjangkau pejabat rektorat gitu ya. Dan itu menurut aku menjadi suatu masalah yang sistemik dan jadi muara dari munculnya persoalan-persoalan lain lah ya yang ada di ITB. Khususnya mungkin beberapa bulan ke belakang, mungkin 1-2 bulan ke belakang sempat ada baru kan isu yang baru soal kerja paruh waktu di ITB gitu, yang mana itu cukup memantik amarah dari mahasiswa gitu. Dan waktu itu KM ITB bergerak, kita sampai harus turun ke jalan untuk sampai akhirnya kebijakan itu bisa dicabut gitu. Itu jadi sebuah cerminan akan sistem yang ada di ITB itu sendiri sih. Karena menurut aku kita ini mahasiswa itu ada di rumah kita sendiri gitu. ITB kan kita menganggap ITB ya rumah kita gitu kan ya. Kita teriak-teriak ke pemerintah pengen dilibatkan, didengar aspirasinya, dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Tapi tentu kita juga bisa menuntut itu ke rumah kita sendiri gitu. Yang mana mungkin selama ini kita belum merasakan keterlibatan secara aktif lah dari mahasiswa dalam penyusunan kebijakan yang ada di ITB, khususnya dalam ya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan tentunya mungkin dalam UKT dan juga kesejahteraan mahasiswa. Makanya kemarin ketika ada mungkin sidang terbuka yang 10 calon rektor, di mana di situ juga ada masing-masing punya stand booth-nya masing-masing untuk bisa menjelaskan kepada audiensnya, yang mana di situ oke lah, hype-nya kita dapat gitu, pensosannya kita dapat. Tapi kemarin tuh aku nggak melihat banyak mahasiswa yang hadir, Mas Ajin. Mungkin koreksi kalau salah ya. Tapi di situ mungkin yang hadir nih mahasiswa tuh ya hanya beberapa lah gitu, dan ramenya pun di waktu-waktu tertentu aja gitu.
Jadi padahal itu menurutku jadi suatu wadah yang bagus sih untuk kita tahu, minimal kita tahu dulu deh siapa orang yang akan memimpin kita nanti. Itu hal pertama yang harus kita lakukan gitu. Makanya mungkin dengan podcast ini kan ini jadi salah satu wadah juga untuk menumbuhkan awareness ya. Kalau ngelihat dari pameran 10 besar kemarin gitu ya, aku melihat bahwa ketika aku mengunjungi satu-satu dari booth-boothnya bakal calon rektor, mereka mengatakan komitmennya terhadap mahasiswa gitu, keterlibatan mahasiswa dalam proses penyusunan kebijakan di ITB, khususnya mungkin dalam kebijakan-kebijakan yang akhirnya berdampak ya pada mahasiswa secara langsung gitu. Seperti mungkin sekarang aktivasi kampus 24 jam, kemudian juga mungkin isu multi kampus juga, dan juga isu fasilitas, isu UKT itu jadi suatu hal yang para bakal calon rektor ini selalu menyampaikan komitmennya lah ketika kita berkeliling ya Mas Ajin, karena waktu itu kita keliling bareng-bareng gitu. Jadi beliau-beliau ini mengatakan komitmennya untuk nggak sulit untuk ditemui mahasiswa, bersedia untuk bertemu mahasiswa, untuk kita bisa menyampaikan aspirasi dan concern kita lah terkait kebijakan ITB gitu. Jadi menurut aku ini penting sih untuk kita kawal gitu. Jangan sampai ya komitmen-komitmen ini tuh hanya sebatas janji-janji ketika pemilihan rektor aja gitu. Tapi harus kita kawal sampai 5 tahun ke depan. Siapapun ya, siapapun pemilihnya. Ini sekarang dari 10 sudah sampai 6, 6 sampai ke 3, semakin mengerucut tentunya. Jadi pilihan kita akan semakin mengerucut juga gitu. Jadi dari mahasiswa sendiri kalau aku melihatnya ya satu hal yang harus menjadi komitmen adalah jangan sampai nanti adik-adik kita ke depan, siapapun stakeholder KMITB selanjutnya gitu. Semoga teman-teman adik-adik ke depan ini juga bisa dengan mudah bisa mengakses rektorat, selalu dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan dan nggak ada masalah lagi lah terkait kesejahteraan mahasiswa. Karena menurutku kalau kita bicara soal ITB, ITB targetnya besar ya, soal ranking, soal pengen jadi world class university gitu. Menurut aku satu hal yang paling utama yang harus diperhatikan ya adalah orang-orang di dalamnya, sivitas akademik dalamnya, kesejahteraannya gitu. Kalau mungkin kita sering ngomong juga kesejahteraan tendik, dosen, ya kita juga mahasiswa jadi suatu isu juga gitu. Itu jadi suatu hal yang harus terus dikawal sih. Ya, menarik sih. Memang kemarin itu jadi wadah yang, ya mungkin sayangnya betul sih. Sebenarnya memang itu diundang umum gitu. Bahkan masyarakat sekitar Kota Bandung itu bisa ikut sebenarnya. Ini by aku udah konfirmasi juga ke ketua ad hoc-nya di sana. Nah, tapi memang sepertinya kan itu juga dilaksanakan di jam kuliah, di jam kuliah dan hari apa itu ya? Rabu kalau nggak salah. Nah, terus mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang terkendala. Ya teman-teman multi kampus apalagi kan cukup terkendala begitu. Nah, ya tapi memang itu kita apresiasi. Itu wadah yang bagus begitu untuk kita mengenal ya, teman-teman. Nah, tadi soal sebenarnya ya isunya adalah bagaimana pelibatan begitu ya, partisipasi aktif gitu. Kita sebagai mahasiswa bahkan di rumah kita sendiri begitu. Nah, itu juga yang selalu coba kita perjuangkan. Mungkin kalau Mbak Fidel itu di direktorat gitu ya, kalau aku di MWA juga coba menyuarakan itu sih. Ya. Nah, itu soal tadi ya sidang terbuka. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak Fidel nih, kira-kira calon rektor yang kemarin at least 10 lah, meskipun sekarang udah 6 ya. Itu kira-kira udah paham betul nggak? Kira-kira permasalahan at least di lingkup kemahasiswaan dan mungkin khususnya karena ada multi kampus ya. Nah, ini udah paham betul belum sama isu multi kampus gitu? Gimana? Mungkin kalau bisa dipresentase boleh tuh, misal ya setengahnya paham, ada yang nggak paham juga gitu. Gimana? Kalau yang saya lihat sih ini ya, kalau yang aku lihat tuh kemarin mungkin dari belum semuanya mungkin benar-benar menyerap secara langsung aspirasi dari mahasiswa gitu. Kelihatan banget karena mungkin yang sering ketemu mahasiswa, yang sering mungkin ngobrol langsung dengan mahasiswa, approach secara langsung dari mahasiswa itu pasti artinya kebijakannya pasti ya udah sesuai lah sama kebutuhan dari teman-teman mahasiswa dan udah paham betul kondisi mahasiswa ITB seperti apa dan apa yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Tapi yang aku lihat sih sejauh ini sih belum semuanya belum ya. Semua. Belum semuanya. Belum semuanya menyampaikan kelihatan usahanya untuk kemudian melibatkan kita secara aktif dalam proses penyusunan kebijakannya gitu. Karena kalau misalkan aku di plano gitu ya dan mungkin sebenarnya ini
jadi satu hal yang mungkin banyak yang sudah mengimplementasikan juga gitu. Ya ketika kita mau bikin kebijakan, mau bikin gagasan ya fit our products to our customer gitu. Gimana caranya? Ya kita harus melibatkan mahasiswa ini, bahkan mahasiswa sebagai satu objek dari kebijakan rektorat ke depan harus dilibatkan dari proses penyusunan gagasan-gagasan para bakal calon rektor ini gitu. Jadi karena sebenarnya mungkin prosesnya masih panjang ya. Ini masih kita terus buka juga, kita juga mahasiswa ketika punya kesempatan, mungkin dari kemarin ketika pameran 10 besar itu, ya kita coba datangi satu-satu, kita tanyakan, kita sampaikan aspirasi dari mahasiswa, kita tanyakan juga komitmen dari para bakal calon rektor. Tapi kalau tadi Mas Aji nanya, apakah semuanya benar-benar sudah menguasai, ya pasti itu plus minus ya gitu. Artinya di sini juga ya terlihat lah ya gitu. Mungkin Mas Ajin juga sebagai wakil mahasiswa di MWA juga bisa menilai lah seperti apa gitu. Itu sih kalau dari aku ngelihatnya ya masih apa namanya belum merata gitu ya, belum merata gitu. Perlu banyak masukan. Iya, perlu banyak masukan. Makanya di sini penting banget sih untuk teman-teman mahasiswa ITB. Kan banyak banget ya pintu dan jalur. Kemarin seperti mungkin teman-teman juga sampai broadcast di grup himpunannya atau di teman-teman TPB juga di grup angkatannya gitu. Terkait ada upaya juga dari Senat Akademik untuk menarik aspirasi dari mahasiswa. Ini kan salah satu pintu ya gitu. Betul. Jadi aku melihat bahwa proses pemilihan rektor ini ya berusaha juga untuk menarik aspirasi dari kita lah gitu. Mungkin kalau teman-teman berhalangan bertemu dengan calon rektor yang secara langsung, banyak pintu juga sebenarnya. Mungkin dari lewat wakil mahasiswa di MBA juga, MBWM juga bisa gitu ya. Lewat kami di kabinet KMITB, lewat Kesma KMITB juga bisa gitu. Bahkan mungkin teman-teman di multi kampus ini ya juga ada Sabri, ada Latifa yang bisa jadi corong untuk teman-teman bisa menyampaikan aspirasi. Pun juga kemarin dari Senat Akademik menyampaikan ada form juga gitu. Dan aku lihat sih prosesnya ke depan juga masih banyak ya ruang-ruang untuk kita bisa terus bersuara dan memperjuangkan hak dan juga aspirasi dari mahasiswa sih. Oke. Ya. Memang harapannya pasti tentulah kita prosesnya berharap terus lebih baik dan ya kita apresiasi begitu ya kalau memang sudah cukup oke begitu. Nah, tapi kalau itu kan berarti ada beberapa yang mungkin belum paham. Nah, mungkin ini jadi wadah juga nih yang baik nih untuk menyampaikan gitu. Nah, kalau dari mungkin teman-teman multi kampus nih, Mbak Latifa, Mas Sabri, kira-kira mungkin kalau di list gitu, di top 3 keresahan nih, apa sih gitu, keresahan mahasiswa di masing-masing multi kampus ya? Mungkin boleh dari Mbak Latifa dulu gitu. Oke, kalau misalkan di top 3-in gitu ya, listnya apa aja? Yang pertama, itu pastinya tentang infrastruktur dulu. Meskipun sekarang bersyukur banget ya, di Jatinangor itu infrastruktur terus berkembang gitu. Tapi itu masih menjadi concern salah satu yang utama juga nih di kampus Jatinangor gitu. Yang kedua, itu pastinya keterlibatan. Oke, keterlibatan di sini proses menurut aku juga lambat laun itu pasti akan dilibatkan, cuman harapannya bisa terus gitu. Seperti contohnya Pilrek sekarang gitu kan. Mungkin emang yang diutamakan masih mahasiswa yang ada di kampus Ganesha gitu. Jadi harapannya bisa turut dilibatkan juga gitu dan menjadi fokus utama juga untuk terus terlibat. Lalu untuk yang ketiga gitu ya, tadi udah infrastruktur, keterlibatan dan juga bagaimana dari pihak rektorat dan jajarannya untuk bisa mengeksekusi gitu harapan dan juga suara-suara mahasiswa. Iya. Kayaknya isu akademik terus juga mungkin yang mungkin lebih ke Cirebon ya, dosennya sering mobile ya. Nah, itu juga banyak keluhan-keluhan juga ya. Nah, kira-kira kalau di Cirebon apa nih? Ya, kalau di Cirebon top 3 bisa dibilang ya kita bisa kalau bagi bisa ya. top 10 juga. Top 100 mungkin. Jadi buku satu tuh. Mungkin bisa kita ini klasifikasi menjadi besar aja ya. Betul. Akademik itu benar masih menjadi isu karena ya tadi benar dosen-dosen masih transferan juga dari Ganesha, terus ya sebenarnya masih ada keterbatasan gitu dalam hal misalnya pengambilan mata kuliah pilihan dan lain sebagainya itu ya kami nggak bisa seleluasa teman-teman di Ganesha gitu karena kami harus menyesuaikan dan lain sebagainya. Itu juga ya masih menjadi keresahan teman-teman, terutama misalnya MKU gitu. Jadi di Cirebon tuh bukan cuman kampusnya kan kita teman-teman tahu ya, ada ITB kampus Cirebon di Arjawinangun, tapi kan sebenarnya kan awalnya di Watobela. Dan sekarang juga di Watobela itu masih digunakan gitu untuk kegiatan MKU gitu, misalnya KWN dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa juga masih
sesekali itu masih Betul, ya. ke Batu Belah gitu. Jadi kayak misalnya kayak Ganesha ke Jatinangor jaraknya juga. Dan itu kan lumayan ini ya. Effort lah ya. Iya, effort dan lain sebagainya dan mengganggu juga pada akhirnya. Ya. Nah, itu kemudian ya infrastruktur benar sarana prasarana itu masih sangat menjadi isu ya. Iya, iya. Ya walaupun sekarang tuh udah mulai ada pembangunan dan itu alhamdulillah juga pihak direktorat sejauh ini cukup terbuka lah kalau misalnya di diskusi terus ditanyakan bagaimana transparansi pembangunan sejauh ini itu oke lah dan ya cuman benar isu infrastruktur ini masih menjadi isu multi kampus. ya yang luar biasa lah di ITB Kampus Cirebon gitu karena ya gedungnya baru 2 Yeah. dan asrama baru asrama putri dan ya teman-teman mahasiswa yang putra juga pengen gitu dan ya banyak kebutuhan-kebutuhan dasar dari misalnya ya kantin itu juga masih menjadi isu banget kayak kita makan tuh kantin masih di gedung A dan baru 2 gitu Ya. nah itu terus selanjutnya tadi benar keterlibatan mahasiswa ya mungkin sejauh ini udah dilibatin tapi dalam hal maksudnya frekuensi ataupun ketika kita nggak menanyakan itu sebenarnya jarang gitu dilibatin dan sebagainya sehingga itu juga dari teman-teman mahasiswa Cirebon juga menanyakan kedua maksudnya dari hal itu maksudnya banyak perubahan-perubahan kebijakan sih sebenarnya juga yang kayak yang masif banget sehingga teman-teman di Cirebon tuh harus menyesuaikan banget gitu. Kurikulum termasuk. Terus ya peraturan-peraturan lainnya juga kemahasiswaan kayak sekarang ada lagi kan SKKM tuh. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Terus ya mungkin itu niatnya baik. Cuman ya banyak ini ya. Maksudnya di satu sisi mau didukung tapi di satu sisi lain juga kami kayak merasa ada barrier gitu untuk dalam berkegiatan. Mungkin seperti itu sih garis besarnya. Terakhir juga aku dengar kan ada di jalan itu kan jalan di Kampus Cirebon Iya, batu-batu ya banyak kecelakaan katanya ya. Karena jalannya itu masih 2 gitu ya. Nah jalan utama itu lagi ada pembangunan buat kanopi pejalan kaki dan gerbang. Karena malam tuh gelap banget, asli gelap banget di Cirebon. Nah itu lagi pembangunan, jadi ya cuman pakai satu jalan dan itu jalan proyek kan, itu berbatu banget dan ya banyaklah teman-teman yang mengeluhkan dan itu udah kami coba ajukan gitu ke pihak direktorat, ini bisa nggak diaspal? Nah jawabannya tuh nggak bisa karena jalan proyek. Nah cuman kan teman-teman mahasiswa mempertanyakan, maksudnya terus pertanggungjawabannya ke mahasiswa yang kecelakaan tuh gimana? Kayak gitu. Selain itu juga kan jalan di depan Pantura tuh ya kalau misalnya teman-teman datang ke Cirebon itu ya traktornya gila banget dan malam-malam tuh gelap gitu. Mahasiswa ya Bahaya. risiko kecelakaannya jadi lebih tinggi gitu. Tapi ada kecelakaan terakhir di jalan Pantura tuh. Wah, kapan itu terakhir tuh? Berapa di awal masuk aja itu udah ada. Bahkan seminggu pertama kuliah tuh aku kayaknya 3 kali ke RSUD deh. Itu buat kayak ada yang nabrak, ada yang kecelakaan gitu. Mungkin dan harus selalu ngimbau sih mahasiswa juga. Kayak gitu. Ngajak bakal calon rektor ini main. Nah, bahkan tendik sebenarnya ada maksudnya tendik yang di Cirebon gitu. Kecelakaan dan itu bahkan berarti cuma mahasiswanya. Iya, sebenarnya juga tendik-tendik di sana juga aware gitu ya. Ini lampu jalan nggak ada kayak gitu. Truk-truk itu wah gila. Kecepatannya tinggi banget. Dan ya, kalau dosen ada yang pernah masuk catatan gitu? Dosen maksudnya sampai juga merasakan kecelakaan juga, impact juga. Kalau dosen jalan tuh ngerasain gitu aja karena mereka tuh jam 5 kan balik ya. Iya benar. Nah, cuman jadi beberapa lah dosen-dosen muda yang kemudian stay di sana. Iya. Terus sesekali juga mereka tetap ke Bandung, nggak ada yang benar-benar stay di sana gitu. Iya, karena mungkin kalau dosen juga bisa nge-pressure untuk jadi melakukan ini jadi sebuah kebijakan itu sebenarnya lebih bagus ya. Karena berarti bukan hanya dari mahasiswa gitu keresahannya gitu, bahkan dari dosennya juga. Oke, tadi ya mungkin mostly infrastruktur lah ya di luar multi kampus ini jadi isu, terus juga nggak tahu ya, mungkin aku tuh kadang kalau main ke Cirebon, ke Nangor ngerasa multi kampus nih agak sama ITB ini agak dianaktirikan gitu mahasiswanya begitu. Nah, makanya spiritnya memang kita perlu mengawal teman-teman, kita perlu mengawal yang mana yang punya gagasan soal multi kampus begitu, yang paling konkret, yang sekiranya memang impact-nya jelas ke mahasiswa gitu, impact baiknya. Nah itu itu soal tadi ya multi kampus dan lain-lain.
Oke, kita lanjut ke ini sebenarnya kan isu soal multi kampus, soal tadi ya infrastruktur, kesejahteraan ya tadi ya sering banget kita mungkin kemarin Mbak Fidel sering dengar juga ya gimana calon rektor ini gagasannya mostly soal kerjasama, industri dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin bisa kita pahami bahwa banyak kebijakan yang ujung-ujungnya tuh perlu dana gitu kan. Nah, itu kira-kira kemarin CAT ITB berarti perlu stream revenue yang lebih besar nih. Nah, kalau berarti tanggapan teman-teman soal bukan komersialisasi ya, lebih banyak mungkin ITB fokusnya adalah ke kerjasama, ya mungkin bisa dibilang komersialisasi, tapi dalam tanda kutip ya keluar begitu. Nah, itu tanggapannya gimana, teman-teman? Sebenarnya mungkin hampir berapa bulan ya selama menjabat sebagai ketua kabinet ketika bertanya atau bahkan mengkritik rektorat ITB terkait kebijakan UKT misalkan, atau mungkin ketika bersuara soal kemarin kerja paruh waktu, atau mungkin bersuara mengkritik rektorat ITB mempertanyakan kenapa sih dana kegiatan kemahasiswaannya nggak bisa ditambah gitu. Alasannya adalah karena salah satunya adalah karena itu gitu. Pintu-pintu ITB, dana ITB itu kecil gitu untuk dananya cuma segini gitu. Kemudian juga kita nggak punya alokasi tambahan gitu. Yang mana banyak juga dari teman-teman mahasiswa yang mempertanyakan gitu. Waktu itu sempat ada diskusi lah dengan pihak rektorat ITB, mempertanyakan lalu kemana sih UKT saya Pak Bu gitu. Walaupun ya ITB selalu berdalih bahwa ya UKT ITB itu ini loh paling kecil gitu. Dibandingkan dengan kampus-kampus lain gitu, penerimaannya ke ITB gitu. Yang mana itu selalu jadi hal yang dimention lah setiap saat ketika kita menanyakan kepada pihak ITB. Jadi sebenarnya dan ketika ngobrol-ngobrol dengan alumni ITB, dari ikatan alumni ITB ini menyampaikan gitu bahwa ya memang solusinya adalah kalau ITB selalu berdalih seperti itu ya calon rektor itu harus punya mindset gimana sih caranya kita bisa meningkatkan revenue streamnya ITB gitu. Kalau dari aku sendiri, karena orientasinya saat ini menjabat itu adalah mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa, ya as long as kita itu benar-benar ITB itu mengarah ke sana gitu ya, kita pasti akan berusaha untuk mensupport gitu. Dalam arti di sini banyak kok teman-teman mahasiswa ITB yang masih kesulitan loh Bapak Ibu pejabat rektorat gitu, bahwa mereka banyak yang masih kesulitan untuk membayar UKT-nya, kemudian juga untuk membiayai hidupnya gitu. Sampai kemarin akhirnya kita dari KM ITB kasih pinjaman biaya hidup gitu. Menurut aku itu bisa jadi sebuah tamparan aja sih untuk ITB gitu. Bahwa oke lah kita boleh punya cita-cita kerjasama ya tadi ya, kerjasama dengan industri dengan pihak luar, riset dan segala macam gitu. Tapi jangan lupa juga gitu bahwa muaranya kalau memang ke sana arahnya ya PR utamanya adalah soal kesejahteraan. Karena kan nggak cuma mahasiswa doang ya yang teriak soal kesejahteraan gitu. Bapak Ibu Yutendik juga gitu, dosen ITB juga. Mungkin banyak juga teman-teman yang dosennya kemudian akhirnya banyak proyekan di luar ITB gitu. Yang mana itu jadi sebuah cerminan juga gitu. Apakah selama ini ya kesejahteraan dari elemen-elemen sivitas akademik ITB ini udah benar-benar terasakan gitu ya. Gitu ya mungkin kalau dari aku sih ngelihatnya seperti itu. Gimana kalau Mas Abri, Mbak Latifah mungkin nyambungin juga sama ya pembangunan kan butuh uang tuh. Benar-benar. Jadi gimana? Overall setuju kah atau ada catatan-catatan juga? Boleh, siapa? Mbak Latifah dulu. Oke, jadi kurang lebih setuju ya sama apa yang udah disampaikan sama Kak Fidela gitu. Tapi utamanya di sini kan
khususnya dari teman-teman multi kampus ya, mungkin kami membayar UKT yang sama nih dengan teman-teman yang ada di Ganesha. Rasanya pembangunan yang dirasakan mungkin kalau kampus Jatinangor udah jauh lebih baik ya, udah progres. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman Cirebon gitu yang tadi Sabri udah sempat singgung baru 2 gedung gitu, rasanya itu juga bisa menjadi fokus gitu untuk Bapak Ibu Bapak-bapak calon rektor bahwa ya kami membayar UKT yang sama gitu. Harapannya pasti memiliki sarana infrastruktur yang sama pula yang didapatkan gitu. Dan sebetulnya dari cara pengelolaan keuangannya gitu. Hal-hal kebutuhan dasar, hal-hal kesejahteraan baik dari sivitasnya, dari mahasiswanya gitu, itu yang bisa menjadi fokus utama juga. Saat ini kita tahu bahwa ITB juga banyak nih membangun kampus-kampus di luar dari 3 kampus yang ada di Ganesha, Cirebon dan juga Jatinangor gitu. Tapi tidak dipungkiri bahwa mahasiswanya, sivitasnya, tendiknya bukan menjadi fokus utamanya, malah menjadi pembangunan-pembangunan gitu yang diutamakan. Jadi selain dari bagaimana pengelolaannya, harus tahu apa yang diutamakan gitu. Ini mungkin bisa menjadi pesan juga gitu untuk nantinya jajaran rektor dan juga seluruhnya gitu, bahwa fokus utama apa dulu nih yang harus mendapatkan alokasi dana, supaya bisa tahu juga revenue stream mana yang nantinya bisa dialokasikan masing-masingnya gitu. Bisa tahu juga pintu-pintu mana aja yang bisa dibuka untuk memenuhi dari kebutuhan-kebutuhannya. Mungkin seperti itu. Dan mungkin dari Sabri? Ya, kalau dari Cirebon sendiri ya bener ya tadi dari Kak Fidel dan Latifah sampaikan. Cuma kalau untuk dari PV Cirebon sebenarnya itu sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan kerjasama, karena baik lagi hadirnya Cirebon itu emang dari hasil kerjasama ya, antara ITB dengan Pemprov dan pemerintah kabupaten gitu. Dan baik lagi pembangunan gedung itu emang diproyeksikan dulu ataupun direncanakan di awal ya merupakan bentuk kerjasama ataupun investasi yang dilakukan ke pihak ITB-nya gitu dari luar gitu, sehingga hal itu ya itu sebenarnya baik gitu untuk ITB kampus Cirebon ketika adanya kegiatan-kegiatan kerjasama, karena hal itu terus dilakukan lah pihak-pihak direktorat, kayak ketemu investor dan sebagainya, bagaimana menawarkan si ITB kampus Cirebon ini gedung dan sebagainya. Dan itu sempat disampaikan juga ya ke kami bahwa beberapa kali ketemu, bahkan aku pernah ketemu langsung dengan ada ibu gitu di forum ekonomi di Cirebon. Ya ketemu langsung, kayak dia juga katanya dia yang membawa investor, tapi ya banyak sebenarnya ya tadi ya ada mungkin kesepakatan yang kemudian itu belum ketemu, jadi kayak pada akhirnya belum jadi nanam modal dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya harapan kami juga ini mungkin salah satu ini ya buat si calon rektor itu mungkin bisa meningkatkan ya bentuk-bentuk kerjasama ataupun bagaimana ya menarik kerjasama, tapi ya dengan catatan tadi harus baik ataupun ya berdasarkan dengan mungkin norma-norma ataupun asas-asas yang baik gitu yang dipegang ITB, karena jangan sampai ya ada kepentingan yang kemudian tadi yang merugikan mahasiswa, terus bahkan nggak sejalan gitu dengan pendidikan tinggi dan sebagainya. Nah harapan kami kayak gitu sih, karena tadi ya kalau dari Cirebon tuh beneran ingin tujuannya beneran kita mempercepat pembangunan gitu, percepatan. Betul ya. Berarti sebenarnya harapannya secara singkat kalau pembangunan kerjasama dan lain-lain mungkin prioritas lah ya. Teman-teman kalau di Ganesha aku rasa sih ya udah cukup banyak lah ya fasilitas dan lain-lain. Nah gitu. Kalau mungkin Jatinangor juga menuju, nah mungkin yang jadi prioritas juga teman-teman Cirebon ya gitu ya. Buat gimana mungkin standar untuk kebutuhan akademik dan lain-lain, perpustakaan, kantin dan lain-lain itu mungkin harus jadi prioritas juga ya. Nah mungkin ini juga harapannya bisa didengar oleh Bapak calon rektor. Nggak ada ibunya soalnya. Nah itu soal itu ya, soal gimana ITB, gimana tantangannya sekarang ya, karena for your information juga teman-teman, di MWA juga ketua MWA kita Bapak Budi Gunadi Sadikin juga cukup concern soal isu kesejahteraan, dan kemarin kalau teman-teman dengar di paparan awalnya itu beliau juga cukup concern soal mahasiswa lah gitu, dan itu jadi secerca harapan untuk kita bisa bahwa ternyata ada yang cukup bahkan petinggi ITB cukup concern terkait itu. Nah itu yang juga mungkin jadi berita baik dan harapannya terus bisa dijaga lah gitu sama siapapun terus kita nanti ya Del ya gitu. Nah itu
Nah, tadi nyambung soal banyak proyek dan lain-lain. Tapi kalau setauku ya, di teman-teman aku di SBM gitu, mungkin di Fidel, PL juga lebih ini. Nah, banyak tuh mahasiswa yang dilibatkan juga di proyek-proyek gitu. Di bahkan penelitian, proyek gitu. Nah, kalau di teman-teman multikampus sendiri itu sering ada nggak gitu pelibatan mahasiswa sebagai mungkin asisten peneliti ataupun asisten proyek gitu. Nah, itu gimana? Nggak Mas Sabri dulu boleh? Iya, kalau di Cirebon sendiri ya alhamdulillah itu ada. Oke. Kayak misalnya asisten di mata kuliah dan sebagainya, dan termasuk di proyek juga. Itu banyak ada tawaran-tawaran lah. Cuman emang kan kotanya terbatas ya, misalnya 1 sampai 4 orang. Dan itu ada sejauh ini ya aku dari PK 21 Cirebon. Dari PK juga itu banyak ya tawaran, maksudnya nggak banyak. Ada lah beberapa dari dosen-dosen terkait penelitian, pengabdian masyarakat, proyek-proyek yang kemudian itu juga ditawarkan ke mahasiswa gitu. Di jurusan lain aku dengar juga ada tawaran-tawaran juga, proyek-proyek. Dan tadi lah balik lagi, dan karena Cirebon ini tadi kayak ngerasa kayak kurang diperhatikan, jadi teman-teman Cirebon ini sangat aktif gitu mahasiswanya. Entah misalnya mereka lomba ataupun gitu, jadi kayak nunjukin diri juga gitu ke misalnya dosen ataupun di tingkat-tingkat nasional internasional, itu mereka aktif ikut lomba ataupun mencari proyek-proyek kemanusiaan yang kemudian secara mandiri itu aku lihat juga ada beberapa teman di Cirebon tuh melakukan hal demikian kayak gitu sih. Oke. Di Jatinangor? Oke, kalau di Jatinangor itu proyeknya lebih ke fokus perjurusan gitu ya. Jadi dosen-dosen perjurusan gitu biasanya mengadakan proyeknya masing-masing, baik proyek yang individu maupun proyek yang kerjasama antar instansi juga gitu. Dan biasanya itulah proyek-proyek yang akhirnya ditawarkan ke mahasiswa seperti itu. Dan setahu aku juga itu kalau misalkan di jurusan aku cukup banyak proyek-proyek yang dilempar gitu ke mahasiswa ya, baik proyek untuk pembangunan, proyek pengmas itu juga banyak sekali gitu. Dan sama halnya dengan jurusan-jurusan lain yang ada di kampus Jatinangor gitu. Dan aku juga pernah ngobrol sama teman yang ada di jurusan lain gitu ya, mereka ikut senang gitu kalau misalkan ada proyek yang ditawarkan. Jadi mereka bisa ikut terlibat dalam proyek-proyek dosennya. Tapi sebenarnya itu lebih ke biasanya proyek dosen dengan instansi lain gitu. Kenapa ada pertanyaan ini? Sebenarnya karena tentu kalau misalkan ada penelitian, ada kerjasama dengan industri, itu kan jadi sebuah wadah aktualisasi gitu ya buat mahasiswanya. Mungkin kalau ke industri jadinya kita lebih paham soal industri seperti apa. Kalau penelitian ya kita punya wadah untuk eksplorasi soal bagaimana research dan lain-lain. Karena nggak memungkin potensi ke depan mungkin Mbak Fidel jadi peneliti gitu ya, bagian dari 2% scientist gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Atau Mas Sabri jadi part of bikin industri di planologi gitu kan. Nah itu jadi itu memang senengnya adalah ya karena tadi udah disampaikan bahwa adalah kesempatan itu, dan itu yang memang pengen terus didorong gimana kesetaraan dari sisi output maupun outcome dari akademik gitu ya. Nah oke, kita teman-teman udah sampai di sesi akhir nih. Nah seperti namanya sebenarnya Buka Berkas ITB. Jadi kita bakal buka berkas ITB, kita bakal ada berkas yang harus dibuka. Mungkin diwakili sama Bu Presidennya ya, Mbak Fidela. Nah ini ada berkasnya teman-teman, nanti boleh dibaca Mbak Fidel. Ada pertanyaan di dalamnya, nanti boleh dibaca. Mangga. Langsung dibuka ya? Iya, buka aja, nyantai. Responnya. Aduh. Berasa ujian enggak ya? Iya nih. Deg-degan gak nih? Udah lama nggak ujian ya? Nggak ujian. Iya aduh. Boleh dibaca. Apa tuh? Andai aku menjadi rektor ITB. Wah. Berat tuh pertanyaannya. Berat ya? Berat. Sekarang masih jadi ketua kabinet. Mungkin berapa tahun lagi? Waduh. Siapa tahu jadi dosen, profesor, guru besar. Nah, Fidel jadi calon rektor kan nggak ada yang tahu. Nah, boleh. Mungkin bebas, aku silahkan mau panjang mau pendek mangga. Andai aku menjadi rektor ITB, aku akan merestorasi marwah ITB. Woi, seperti slogan visi sekarang ya. Apa visi sekarang? Visi sekarang restorasi marwah KM ITB. KM ITB. Oke. Kenapa sih itu? Karena kenapa? PR ITB itu banyak. Ya. Gitu ya. Kita mungkin punya target ranking sekian, kita punya target jadi world class university, dan beberapa target ITB lainnya. Kita selalu bicara target. Tapi jangan lupa juga
di sini ya ITB punya sivitas akademik yang penting, jadi suatu hal yang harus jadi fokus utama juga dalam pemenuhan kesejahteraannya gitu. Kita di sini mungkin dari teman-teman mahasiswa 4 dari mungkin sekian ribu mahasiswa di ITB yang di sini punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kita kepada bakal calon rektor ITB. Tapi satu hal ya di sini terlepas dari segala target capaian-capaian ITB ke depan, jangan lupa juga terhadap marwah ITB gitu. Jangan sampai kita cuman kejar target, tapi terus kemudian kita di sini sebagai keluarga sivitas akademik ITB ini ya terpecah gitu ya. Seolah-olah jadi entitas mahasiswa, jadi entitas terpisah dari ITB gitu ya. Yang kemudian aspirasi suaranya juga baru didengar mungkin ketika ada sesuatu hal terjadi, tidak dilibatkan dari awal. Dan bahkan isu ya sesimpel kesejahteraan yang menurut aku ketika kita udah harusnya bicara soal ranking, target, WCU dan segala macam, harusnya isu kesejahteraan ini menjadi suatu hal yang the first thing that ITB ya harus bisa selesaikan ini dulu lah gitu. Oke. Gitu sih. Menarik. Nah, itu harapan mungkin ya sekaligus ya. Harapan dan pesan juga buat bakal calon rektor. Nah, mungkin kalau ke Mbak Latifah dan Mas Sabri aku tanya harapan. Nah, kira-kira harapan untuk calon rektor nih singkat aja kira-kira apa gitu. Boleh. Mbak Sabri dulu, Bang. Ya, ya aku mewakili teman-teman dari Multikampus ITB Kampus Cirebon. Ya harapannya rektor yang kepilih nanti itu bisa lebih memperhatikan multikampus, ya rajin datang sana. Nah aku lihat ini sebenarnya banyak calon dari STI ya, dan itu ya nggak ada lah yang ngajak ke sana. Ya harapannya bisa main ke sana dan mainnya tuh jangan di waktu libur gitu, pas ada mahasiswa. Intermezzo. Aku pernah nanya ke salah satu bakal calon rektor, Bapak pernah nggak ke Cirebon? Terus katanya apa? Nggak pernah. Wah. Gitu. Oke. Itu sih, jadi ya gimana itu kita jadi, mau menyelesaikan masalah gimana kita mau menyelesaikan masalah multikampus gitu kalau nggak sering-sering berkunjung ke Jatinangor atau Cirebon gitu. Karena benar kata Sabri, mungkin banyak mungkin bahkan dari semuanya nggak semuanya mungkin pernah berkesempatan ngajar di Cirebon karena mungkin fakultasnya nggak ada di Cirebon atau mungkin bahkan nggak di Jatinangor gitu. Jadi ya mungkin sering-sering lah main ke multikampus ini gitu, karena pun sama gitu ya, belajar dari mungkin apa yang udah kita lalui ya proses selama ini gitu, bahwa ya kita mau bikin penyelesaian masalah kemahasiswaan di multikampus ya kita juga harus tahu juga objeknya gitu. Betul. Iya gitu, jadi harapan kami gitu, karena mahasiswa ITB bukan hanya di Ganesha, bukan di Jatinangor, tapi juga di Cirebon. Jamal kami masih sama, jadi ya kami juga dilihat gitu. Oke. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you Mas Abdi. Enggak, Mbak Latifah. Baik, Bapak calon rektor ITB, mungkin saya hanya satu dari sekian banyaknya mahasiswa yang ada di kampus Jatinangor, tapi saya di sini mewakili teman-teman Jatinangor memiliki harapan yang besar bahwa nantinya calon rektor yang terpilih bisa lebih peka. Peka di sini memiliki artian yang luas, peka terhadap bagaimana situasi dan kondisi khusus yang ada di multikampus, situasi dan kondisi yang terjadi di multikampus. Bapak harapannya nanti siapapun yang terpilih bisa sering-sering untuk berkunjung ke multikampus Jatinangor, libatkan kami dalam diskusi nantinya apapun yang terjadi di kampus ITB ya khususnya ya, sehingga teman-teman multikampus juga merasakan hadirnya rektor ITB yang baru nantinya. Sehingga mungkin keresahan yang kemarin terjadi bisa terjawab di rektor yang baru nantinya. Dan harapannya juga lebih fokus juga, kampus Ganesha mungkin sudah jauh lebih baik. Di sini Bapak rektor terpilih memilih kampus lain. Harapannya memiliki penyamarataan juga untuk kampus Jatinangor dan nantinya kampus Cirebon juga. Oke, mantap. Nah, sebenarnya ada satu kampus lagi ya, kampus Jakarta. Ya, cuma karena di sana fokusnya di S2 dan teman-teman ini ya pasca sarjana. Tapi ya tentu itu juga bukan berarti kita ITB nggak tahu dan cuek juga lah, nggak aware soal ada kampus ITB Jakarta. Oke. Ya itu mungkin teman-teman hasil diskusi hari ini. Kita udah cukup dapat banyak insight dari Fidel,
selaku Presiden Mahasiswa KM ITB, ada juga Mbak Sabri selaku Wakil K3M Cirebon, ada Mbak Latifah juga Wakil K3M Jatinangor. Nah, harapannya untuk betul Bapak para calon rektor yang sebentar lagi akan 3 besar dan mungkin nanti akan ada sidang MWA untuk memilih dan nanti suara teman-teman mahasiswa akan coba diwakilkan juga olehku. Tentu prosesnya panjang, tentu gimana caranya suara mahasiswa itu juga, meskipun anggaplah cuma 1 begitu, atau 5% atau berapa, tapi bahwa ini adalah sebuah mandat, sebuah amanah yang nanti akan dipegang oleh siapapun bapak-bapak yang terpilih. Harapannya teman-teman mahasiswa itu juga bisa didengar. Bukan hanya jadi korban kebijakan, bukan hanya jadi biasanya ada sebuah isu terus kebijakan digolkan, terus kebijakannya dan kontroversi turun aksi baru dievaluasi. Nah, kita berharap itu tidak ada di masa depan dan tidak terjadi di adik-adik kita ya, Mbak Fidel, Mas Sabri, Mbak Latifah. Jadi 5 tahun ke depan semoga lebih baik lah. Mungkin. Amin. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mbak Fidel, Mas Sabri, Mbak Latifah jauh-jauh nih dari Jatinangor, dari Cirebon. Kalau ini dari Dago Asri kayaknya. Dari Dago Asri. Ya. Saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.